Update terhadap informasi tidak luput dari literasi. Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate yang kami sajikan hanya untuk Anda. Bersama saya Galang Rofiul dan saya Michelle Angelina. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, UMN TV kini telah berusia 9 tahun. Untuk merayakannya, diselenggarakan acara tahunan TV on Air dengan mengundang dua kreator ternama, yakni Kevin Anggara dan Agnes Friska Cynthia. Topik yang dibahas yaitu mengenai digital marketing dan visual teknologi. Penasaran dengan kemeriahannya? Mari kita simak liputannya. Ultimates, siapa sih yang tidak mengenal Kevin Anggara? Seorang konten kreator yang memiliki 333.000 followers di Instagram. Kini hadir di UMN dengan membawa insight yang menarik. Dalam acara yang diselenggarakan oleh TV on Air 9.0, tema yang dibawakan adalah The Future World of Digital Marketing and Visual Technology. Acara ini juga menghadirkan Agnes Friska, yaitu seorang Certified Digital Creator, dan Renata Tirta sebagai moderator. Acara ini dilaksanakan pada 30 April di Lecture Theater UMN dalam rangka perayaan ulang tahun UMN TV. Segmen pertama dibawakan oleh Agnes Friska yang menjelaskan aspek tentang digital marketing. Beliau menyebutkan beberapa strategi digital marketing termasuk SEO, content marketing, copywriter, dan lain-lain. Tak hanya itu, Agnes juga menyebutkan peluang pekerjaan terkait digital marketing yang tentunya sangat beragam. Kemudian, setelah segmen pertama usai, lanjut pada segmen kedua yang diawali dengan pengenalan produk yang dimiliki oleh Kevin Anggara, yaitu Tenjin Scrollworks yang berfokus pada penjualan desk mat. Lalu Kevin membahas tentang perkembangan digital marketing dan visual teknologi. Di sini beliau menyoroti bahwa TikTok merupakan platform yang sedang trennya banyak diikuti. Mari kita simak wawancara dengan para narasumber. Oke, selama gue menjadi content creator, tantangan utama gue kayaknya adalah mempertahankan kualitas konten gue dari dulu. Bikin konten yang tetap bagus tapi tetap mempertahankan kualitasnya gitu. Jadi nggak bikin konten yang nggak. Kalau gue kan emang dari awal bikin konten adalah gue bikin konten yang gue suka, gue ngerti dan gue mau. Nah, gue menghindari bikin konten yang di luar itu. Kalau ada konten yang nggak gue ngerti, ya gue harus pelajari dulu sampai gue ngerti. Gitu. Kita highlight untuk Padi saat ini, sejauh ini tetap sama untuk rangkaian acaranya, tetap sebuah seminar pada umumnya. Tapi yang di-highlight untuk Sadi itu sendiri yang dilaksanakan Jumat lalu, itu berbeda dengan tahun lalu yang dimana ini lebih diskusi, lebih adanya discussion dan sharingnya juga di antara para media kampus. Ramada Valino, Victoria Nadine Gunawan melaporkan untuk UMN TV. Wah, Galang, meriah sekali ya acaranya. Peserta juga dapat berdiskusi dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Betul sekali, Michelle. Semoga dengan adanya panel diskusi ini dapat menambah wawasan peserta, terutama yang didominasi oleh mahasiswa. Masih seputar kemahasiswaan, tentunya Ultimate sudah tidak asing dengan program Kampus Merdeka. Program yang diluncurkan oleh pemerintah ini telah menuai pro dan kontra. Pasalnya, teori perkuliahan yang sangat penting dirasa tidak sebanding jika digantikan hanya dengan praktik magang. Lalu, bagaimana upaya untuk membenahi kontroversi ini? Berikut liputan selengkapnya. Ultimates, Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sedang menjadi sorotan di bidang pendidikan. Pasalnya, sejak diluncurkan, program MBKM sudah menuai kontroversi. Banyak dosen yang mempertanyakan dan menolak program ini. Namun, para pengelola perguruan tinggi tetap melaksanakan MBKM karena termasuk ke dalam salah satu program unggulan untuk capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi. Hal yang menjadi alasan utama dari banyaknya penolakan ialah program belajar mahasiswa di luar kampus yang diberi pengakuan satuan kredit semester. Konversi nilai ini bisa didapat oleh mahasiswa tanpa mengikuti perkuliahan 8 hingga 10 mata kuliah. Adapun kegiatan yang dapat dikonversi yakni magang pada lembaga tertentu atau praktik di sekolah untuk mahasiswa keguruan. Menurut Agus Suwitnyo, salah satu dosen di UGM, MBKM telah memberikan guncangan signifikan khususnya pada perguruan tinggi bidang keguruan atau fakultas pendidikan.
bagaimana bisa mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dibebaskan dari mata kuliah teori penting karena sudah melakukan praktik langsung di persekolahan. Apa yang akan terjadi jika mereka menjadi guru di masa depan tanpa mempelajari mata kuliah yang berbasis ontologi? Selain itu, melalui program MBKM ini, kegiatan belajar di luar kampus mengharuskan dosen untuk menyetarakan jumlah mata kuliah dalam struktur kurikulum prodi agar selaras dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus. Namun, hal yang menjadi tanda tanya ialah apakah penyetaraan ini selaras dengan kompetensi keilmuan yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Berhubungan dengan hal tersebut, berikut tanggapan Doni Kusuma Albertus selaku pengamat pendidikan. Ada beberapa hal yang memang menurut saya sudah baik ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah linearitas atau relevansi keilmuan yang diperoleh anak-anak mahasiswa ketika dia melaksanakan program MBKM ini itu sangat berbeda-beda. Ada yang linear, ada yang tidak. Jadi beberapa program kebijakan pemerintah yang berupa magang, pertukaran pelajar, kemudian ada beberapa studi di kampus lain, ini ada banyak catatan yang harus kita berikan. Repotnya, proses input data ini belum tersinkronisasi satu sama lain. Lalu kemudian terkait proses magang itu ternyata tidak otomatis diikat bagaimana mahasiswa itu langsung bisa bekerja di tempat magangnya. Nah kalau caranya seperti ini kan sebenarnya tujuan dari MBKM yang membuat mahasiswa itu nanti lulus tidak nganggur itu kan tidak terjadi. Sementara program pertukaran pelajar itu dananya sangat besar sekali. Jadi menurut saya program-program magang atau studi di luar program studinya sendiri ini membuat beberapa kampus yang belum siap, nanti akhirnya keilmuan dari mahasiswa ini menjadi rapuh. Tentunya, program MBKM ini memiliki pengaruh yang sangat erat dengan para dosen. Lantas, bagaimana tanggapan mereka terkait hal ini? Berikut hasil wawancara kami dengan Rosalin Ayu Asmarantika, dosen jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. Sebenarnya program MBKM ini kan semangatnya baik ya, agar mahasiswa-mahasiswi ini tuh tahu begitu bagaimana sih kondisi yang terjadi di industri gitu. Karena seringnya memang kondisi atau keadaan yang terjadi di industri itu berbeda dengan yang terjadi di kampus. Itu poin plus memang, tapi kita perlu lagi memahami filosofi pendidikan atau tujuan dari pendidikan strata 1 gitu ya, untuk menciptakan lulusan yang mengerti dan paham bidang keilmuan yang dia pelajari. Nah, tapi karena sekarang fokusnya adalah ke bagaimana mereka bisa praktek, bisa diserap oleh industri, melihat bagaimana itu industri gitu ya, akhirnya saya melihat ini sama aja kayak vokasional gitu. Jadi ini membiaskan nih antara lulusan S1 dengan lulusan D3. Padahal harusnya lulusan S1 itu secara teori harusnya knowledge mereka tentang teori keilmuannya gitu harusnya lebih besar lagi. Tapi sayang sekali dengan program magang 20 SKS, jadi mereka ada 1 semester tidak di kampus dan di luar kampus, belum tentu mereka dibimbing oleh orang yang tahu bagaimana membimbing mahasiswa. Dalam program MBKM ini, ditemukan adanya potensi kehilangan dan kehancuran sebagai dampak jangka panjang. Program ini memberikan goncangan paradigma sehingga mahasiswa akan berpikir bahwa praktik merupakan hal yang lebih penting daripada teori. Padahal, dalam melakukan praktik, semuanya didasari oleh teori. Airin Suryani Maitri, Angelina Senjaya, melaporkan untuk UMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana, Karena kami masih memiliki segudang informasi menarik lainnya saat lagi. Ultimates, berita duka datang dari dunia seni. Penyair ternama Djoko Pinurbo telah berpulang pada usia 61 tahun. Beliau dikenal atas karya puisinya yang selalu berkaitan dengan benda sehari-hari sebagai ciri khasnya. Lantas, bagaimana kisah dari perjalanan Djoko Pinurbo? Berikut kami sajikan liputannya. Dunia sastra Indonesia sedang berduka cita atas kepergian penyair terkenal Djoko Pinurbo pada Sabtu 27 April 2024 di usia 61 tahun. Dikenal dengan sajak-sajaknya yang puitis, jenaka, dan penuh makna, Djoko Pinurbo meninggalkan warisan tak ternilai bagi dunia sastra Indonesia.
Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 11 Mei 1962, Joko Pinurbo menumbuhkan kecintaannya pada puisi sejak masa SMA. Ia kemudian menempuh pendidikan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma, Yogyakarta. Di sanalah ia mulai aktif di dunia sastra dan menerbitkan karya-karyanya di berbagai majalah serta antologi puisi. Karya-karya Joko Pinurbo mulai dikenal luas di tahun 90-an. Gayanya yang unik, penuh permainan kata, dan syarat makna filosofis menjadikannya salah satu penyair terfavorit di Indonesia. Karyanya yang terkenal seperti Celana Dalam dan Kucingku Bernama Mungil menjadi ikon puisi Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Dedikasi Joko Pinurbo dalam memajukan dunia puisi Indonesia mengantarkannya pada julukan Maestro Sastra. Karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa lalu dipelajari di berbagai sekolah dan universitas. Menginspirasi banyak generasi penyair muda untuk terus berkarya serta melestarikan tradisi sastra Indonesia. Dalam perjalanannya sebagai seorang penyair, Joko Pinurbo telah mengukir sejarah dengan mendapatkan penghargaan buku puisi Dewan Kesenian Jakarta pada 2001 untuk karyanya yang luar biasa, yakni kumpulan puisi 1989 hingga 2000. Kemudian ia memperoleh SIH Award pada tahun yang sama atas karya inspiratifnya yakni Monumen Cinta. Tidak berhenti di situ, Joko Pinurbo juga menyabet hadiah sastra lontar pada tahun tersebut atas karyanya yakni Celana Dalam. Keunikan dan kecerdasan karyanya membuatnya terpilih sebagai tokoh sastra pilihan Tempo pada 2001 dan 2012. Bahkan keberhasilannya melintasi batas-batas negara dengan meraih Southeast Asian Writer Award pada tahun 2014. Hal tersebut membuktikan ketangguhan dan kebermaknaan karya-karyanya di kancah internasional. Semua penghargaan ini memperkuat dedikasi dan keunggulan Joko Pinurbo sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia yang warisannya akan dikenang dalam sejarah sastra Indonesia untuk selamanya. Kepergian Joko Pinurbo meninggalkan duka mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Namun, karyanya akan selalu hidup dan dikenang sebagai salah satu mahakarya sastra Indonesia. Ia akan selalu diingat sebagai maestro yang telah memperkaya khazanah budaya bangsa dengan puisi-puisinya yang indah dan penuh makna. Joko Pinurbo telah tiada, tetapi puisinya akan terus abadi. Karyanya yang tak lekang oleh waktu akan terus menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan tradisi sastra Indonesia. Alvin Alaudin, Naira Kalista melaporkan untuk UMN TV. Kami segenap kru meja redaksi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Joko Pinurbo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan karyanya selalu dikenang dengan baik. Berita selanjutnya datang dari dunia perfilman. Film Glenn Fredly The Movie telah rilis di seluruh bioskop Indonesia. Film biografi drama musikal ini sukses menarik masyarakat dari segi cerita ataupun akting para pemain. Biasa dikenal sebagai musisi ternama Indonesia, film ini memperlihatkan kisah hidup Glenn Fredly dari sisi yang berbeda yang jarang diketahui banyak orang. Untuk mengetahui lengkapnya, berikut liputannya. Ultimates, baru-baru ini film biografi Glenn Fredly The Movie telah dirilis di bioskop seluruh Indonesia. Film drama musikal ini mengisahkan kehidupan seorang penyanyi Indonesia legendaris, yaitu Glenn Fredly. Di bawah arahan Lukman Sardi sebagai sutradara, film Glenn Fredly The Movie berhasil memikat hati 100.000 masyarakat Indonesia dalam 4 hari setelah perilisannya, tepatnya pada 25 April lalu. Diperankan oleh Martino Leo, film ini sukses menampilkan sosok Glenn Fredly dengan gaya bicara, gestur, dan suara khasnya. Martino Leo juga sukses membawakan perannya sebagai Glenn Fredly hampir seperti sosok aslinya.
Perjalanan dan pengalaman hidup Glenn Fredly yang banyak diwarnai oleh kejadian-kejadian menegangkan seperti kerusuhan, perbedaan agama, pengabdian manusia, hingga permasalahan keluarga ditayangkan di dalam film ini, sehingga masyarakat menjadi lebih mengenal sisi humanis Glenn Fredly. Sosoknya di balik kehidupannya sebagai artis juga ditayangkan, seperti sosoknya yang naif, egois, keras kepala, dan kekurangannya selayaknya manusia biasa. Glenn Fredly The Movie dikemas dengan tema kemanusiaan bergenre drama musikal. Melalui film ini, para penonton diajak untuk kembali mengenal dan mengenang sosok Glenn Fredly melalui kisah hidup dan lagu-lagu ciptaannya. Pemutaran lagu Glenn Fredly mendorong para penonton untuk ikut menyanyi selama penayangan film ini. Mulai dari You're My Everything, Januari, Sedih Tak Berujung, Eflogia, dan lagu hits lainnya. Tak hanya itu, lagu terakhirnya yang berjudul Keluarga juga diputar saat penayangan film ini. Pembuatan dari film Glenn Fredly The Movie ini tentunya membutuhkan perjuangan. Dimulai dari Daniel Mananta, yang adalah produser dari film ini, mendapat inspirasi yang ia anggap tanda dari Tuhan saat ia tak bisa tidur. Saat mengajukan izin pembuatan film ini, ia juga mendapat penolakan dari salah seorang anggota keluarga, yaitu adik Glenn Fredly, karena dianggap membuka aib keluarga. Namun, akhirnya adik Glenn menyetujui pembuatan film ini setelah bermimpi tentang kakaknya dan berharap agar film ini dapat menjadi berkat bagi para penontonnya. Tak sampai persetujuan saja, proses riset yang dilakukan juga tidak sedikit. Sebanyak lebih dari 200 halaman didapat hanya untuk riset mengenai Glenn Fredly yang bersumber dari rekan, keluarga, kerabat, dan istrinya. Aktor yang berperan dalam film ini juga membutuhkan banyak penyesuaian, seperti latihan vokal, menurunkan berat badan, dan melatih gaya bicaranya serta dialeknya. Ultimates, kehadiran film biografi Glenn Fredly ini menjadi kenangan dan pemuas rindu bagi para penggemar penyanyi legendaris Indonesia. Semoga film ini dapat menjadi inspirasi bagi para pegiat seni, khususnya musisi di Indonesia. Sharon Fredlin, Alia Geraldine, melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, demikianlah berita terupdate yang dapat kami sajikan. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Galang Rofiul. Dan saya Michelle Angelina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di season 2.